Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin an-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, nikmat taufik, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan imannya, menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa senantiasa menambah amal kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pada hadis 39. Hadis 39 dalam babul wudu, bab yang menjelaskan tentang wudu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa anhu wa anhu ay an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadhahu li ra'sihi. Annahu satemene Abdullah bin Zaid iku ra'a ningali sapa Abdullah ibn Zaid an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'khudhu ngalap sapa Kanjeng Nabi li udhunaihi kanggo mbasuh talingan lorone Kanjeng Nabi ma'an ing banyu khilafal ma'i kang nulayani banyu alladzi
kang akhadhahu kang wis ngalap sapa Kanjeng Nabi ing alladzi li ra'sihi kanggo sirahe Kanjeng Nabi. Akhrajahul Baihaqi wa huwa inda Muslimin min hadzal wajhi bilafzi wa masahalan ngusap bi ra'sihi kelawan sirahe Kanjeng Nabi, wa masahalan ngusap sapa Kanjeng Nabi bi ra'sihi kelawan sirahe Kanjeng Nabi bima'in kelawan banyu ghairi fadli yadaihi sakliyane turahane ngusap atau basuh tangan lorone Kanjeng Nabi wa huwal mahfudhu. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang tata cara membasuh di dalam berwudu. Diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Zaid itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air untuk membasuh, mengambil air untuk mengusap. Nah, kalau ini mengusap kedua telinga beliau, yang air yang berbeda dengan air yang telah beliau ambil untuk mengusap kepalanya. Dalam lafadz yang lain disebutkan bahwa beliau mengusap kepalanya dengan air yang berbeda atau bukan lebihan dari air lebihan basuhan untuk membasuh kedua tangannya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini berarti menjelaskan kepada kita bahwa untuk mengusap telinga ini diusap bukan dibasuh. Jadi ada anggota badan wudhu itu yang dibasuh dan ada yang diusap. Dibasuh artinya disyaratkan airnya untuk mengalir, baik mengalir dengan sendirinya atau dengan dialirkan dengan tangan. Wajah itu dibasuh, tangan itu dibasuh, kaki itu dibasuh. Sedangkan kepala itu diusap, telinga itu juga diusap. Meskipun telinga, mengusap telinga itu termasuk sunnah wudhu, bukan fardu wudhu atau bukan rukun wudhu. Hadirin rahimakumullah, disebutkan bahwa Rasulullah itu mengambil air untuk mengusap telinga itu berbeda dengan air yang digunakan oleh beliau mengusap kepala. Artinya bukan sekaligus misalnya ngambil air untuk mengusap kepala sekaligus untuk mengusap telinga, tidak. Tetapi beliau mengambil air, kalau dalam hal mengusap berarti cuma membasahi telapak tangannya saja, tidak sampai airnya mengalir. Nah, yang penting tangannya basah, kemudian diusapkan, itu cukup untuk mengusap kepala. Beliau mengambil air untuk mengusap kepala, kemudian mengambil air lagi untuk mengusap telinga. Nah, jadi sendiri-sendiri, airnya itu sendiri-sendiri, bukan mengambil air misalnya untuk mengusap kepala kemudian langsung mengusap telinga, tidak. Tetapi airnya sendiri-sendiri, ngambil khusus untuk mengusap kepala, kemudian mengambil khusus untuk mengusap telinga. Kemudian dalam riwayat yang lain mengusap kepala dengan selain air yang lebihan dari membasuh tangan. Nah, membasuh tangan, setelah membasuh tangan kemudian mengambil air sendiri untuk mengusap kepala. Bukan tadi misalnya membasuh tangan, di sini masih basah, kemudian untuk mengusap kepala. Tetapi secara khusus mengusap kepala itu mengambil air tersendiri. Hadirin rahimakumullah, itu tata caranya dalam mengusap kepala maupun mengusap kedua telinga dan juga membasuh tangan, yaitu dengan mengambil air
sendiri-sendiri yang dikhususkan untuk membasuh tangan, untuk mengusap kepala, dan juga untuk mengusap telinga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu wasgurungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah inna ummati sak temene umat ingsun iku yatuna padha teka sapa ummati yaumal qiyamati ing dalem tinane kiamat ghurran halih wong kang ghurran halih wong kang bercahaya tambahan basuhan wajai muhajjalin muhajjalin tur bercahaya bagian tambahan basuhan tangan lan sikile min asaril wudu'i saking asare wudu. Faman mongko utahi sapane wong iku istata'a kuasa sapa man mingkum saking sira kabeh ayutila ing yen to ndawaaken sapa man ghurratahu ing ghurrae falyaf'al mongko becik nglakoni sapa man. Muttafaqun alaihi wa lafzu li muslimin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya umatku pada hari kiamat itu akan datang ghurran muhajjalin dalam keadaan bercahaya bagian wajahnya yang ketika membasuh muka itu dilebihi dan bercahaya bagian lengannya dan kakinya karena ketika wudhu itu dilebihi min asaril wudhu itu sebagai asar dari wudhu yang dilakukannya. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian maka hendaknya dia memperpanjang ghurrahnya. Jika dia mampu maka hendaknya dia melakukannya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana penjelasan hadis ini? Nanti pada hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali umatnya. Umat yang dimaksud adalah ummatul ijabah, yaitu umat Islam. Karena ummatun Nabi, umatnya Nabi itu ada dua macam. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Umat dakwah adalah umat yang menjadi objek dakwah Nabi, baik mereka yang muslim maupun kafir, mereka adalah ummatul dakwah. Semua manusia dan jin itu ummatul dakwah. Setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua manusia dan jin itu adalah ummatul dakwah karena mereka yang menjadi sasaran dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menerima dakwah maupun mereka yang menolak dakwah dari orang-orang kafir, mereka disebut ummatul dakwah. Sedangkan yang kedua namanya ummatul ijabah, yaitu umat Nabi Muhammad yang mereka menerima dakwah Nabi Muhammad sehingga masuk ke dalam agama Islam. Itu namanya ummatul ijabah. Sedangkan dalam hadis ini yang dimaksud adalah inna ummati, artinya sesungguhnya umatku, ummatul ijabah, yaitu orang-orang Islam. Bahwa nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mengenali umatnya bahwa itu adalah umat Islam yang mengikuti beliau adalah dengan melihat sebuah tanda yang ada pada mereka, pada umatnya, umat Islam, yaitu berupa ghurran muhajjalin. Di mana nanti akan keluar cahaya pada wajahnya
pada wajahnya dan juga pada lengan dan kakinya. Ghurran itu adalah cahaya nanti yang muncul dikarenakan seorang muslim itu ketika dia membasuh wajah, dia menambah dari batas yang wajib dibasuh. Ketika dia membasuh tangan, maka dia menambah basuhan dari batas yang wajib dibasuh dari tangan. Ketika dia membasuh kaki, dia juga menambah bagian yang lebih dari yang wajib untuk dibasuh. Ketika kita membasuh wajah, maka bagian mana batasan wajah yang wajib dibasuh, yaitu antara tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal sampai ke dagu. Dan dari telinga kiri ke telinga kanan atau telinga kanan ke telinga kiri. Semua yang ada di sini itu wajah wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Nah, ghurran itu bagaimana? Yaitu apabila seseorang menambah dari batas ini, berarti dia berwudunya dari atasnya dilebihi naiknya dinaikkan, kemudian di sampingnya itu juga lebih semua. Lebih semua. Jadi nggak ngepres di sini saja, tetapi atasnya dilebihi, kanan kiri bawah semuanya dilebihi. Bagian situ nanti pada hari kiamat akan mengeluarkan cahaya. Dari situ Nabi Muhammad akan tahu ini adalah umatnya. Karena itu hendaknya kita melakukannya agar Nabi nanti mengenali kita pada hari kiamat, karena bercahaya bagian wajah kita yang kita lebihi basuhannya ketika kita berwudu. Demikian juga ketika membasuh tangan, hendaknya kita melebihinya. Kalau tangan yang wajib dibasuh itu adalah dari ujung jari ini sampai ke siku. Siku termasuk wajib dibasuh. Kalau kita misalnya dalam berwudu kita cukupkan membasuh sampai siku, maka itu sudah sah, sudah mencukupi. Tetapi sebaiknya kita menambahkannya sampai ke lengan. Lengan ini juga ikut dibasuh. Ini nanti pada hari kiamat di sini akan mengeluarkan cahaya. Namanya muhajjalin, yang Rasulullah akan mengenali kita dari cahaya itu. Demikian juga ketika kita membasuh kaki. Membasuh kaki yang diwajibkan itu adalah sampai kedua mata kaki. Sampai ke polok, sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki termasuk wajib untuk dibasuh. Agar nanti pada hari kiamat itu Nabi mengenali kita dengan cahaya yang keluar muhajjalin, maka hendaknya ketika kita membasuh kaki tidak kita cukupkan hanya sebatas dua mata kaki, tetapi kita naikkan sampai ke betis kita, itu juga kita basuh dengan air. Maka nanti pada hari kiamat itu akan mengeluarkan cahaya betulan, yang dari situ Nabi Muhammad SAW akan mengetahui itulah umatku yang pada bercahaya, wajahnya, tangannya, kakinya pada bercahaya karena bekas air wudhunya yang dia lebihi dari batas yang wajib untuk dibasuh. Ini hikmah atau faidah dari dari melebihkan basuhan yang wajib dalam membasuh wajah, dalam membasuh tangan, dan dalam membasuh kaki. Nah, ini tidak wajib. Seandainya seseorang tidak melakukannya, maka wudhunya tetap sah. Tetapi barang siapa yang mampu untuk melakukannya, falyaf'al. Hendaknya dia untuk melakukannya. Karena ini sesuatu yang tidak berat. Apa beratnya kita misalnya ketika berwudhu kita lebihkan? Apa beratnya ketika kita misalnya membasuh tangan sampai ke lengan atas?
Nggak berat. Apa beratnya ketika kita membasuh kaki kemudian kita basuh sampai ke betis, bahkan sampai ke lutut? Tidak ada beratnya. Nah, hendaknya kita melakukan hal yang besar sekali faedahnya nanti pada hari kiamat. Ini berlaku baik bagi laki-laki juga berlaku bagi kaum perempuan. Kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawuh sapa Aisyah kana ana sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yu'jibuhu gawakaken ing kanjeng Nabi apa atayammunu dhisikaken bagian tengen fi tanaulihi ing dalem sandalane kanjeng Nabi wa tarajulihi lan jungkasane kanjeng Nabi wa tuhurihi lan sesucine kanjeng Nabi wa fi sya'nihi lan ing dalam urusane kanjeng Nabi kullihi ya sekabehane sya'nihi muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang memulai perbuatan baiknya, perbuatannya dalam memakai sandal, dalam menyisir rambutnya, dan di dalam bersuci itu dengan memulainya dengan bagian kanannya dan dalam semua urusannya. Nah, ini maksudnya adalah dalam hal-hal yang mulia, min babit takrim, dalam hal memuliakan, maka beliau memulainya dengan bagian kanannya. Jadi kalau pakai sandal, kita memulainya memasukkan kaki ke dalam sandal, itu kaki mana dulu? Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Itu ada aturan adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau kamu misalnya pakai kaki kiri dulu dimasukkan, ya nggak masalah. Tetapi tidak mendapatkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mau memakai sendal, kaki kiri dulu dimasukkan ke sendal, kaki kanan dulu dimasukkan ke sendal, baru kaki kiri. Kalau misalnya keluar dari masjid, itu kita dianjurkan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Kaki kiri dulu. Kalau masuk ke dalam masjid, maka kaki kanan dulu, baru kaki kirinya. Kalau keluar, kaki kiri, baru kaki kanan. Nah, terus bagaimana cara memakai sandalnya? Ya jangan pakai sandal dulu. Nah, kaki kiri dimasukkan, misalnya kita letakkan di atas sandal, baru kaki kanannya dimasukkan ke sandal, baru kaki kirinya. Sehingga tetap dua sunnah itu tetap kita lakukan. Kita keluar dari masjid, itu kaki kiri, tapi nggak langsung kita masukkan sandal kakinya, baru kemudian kita keluarkan kaki kanan, langsung kita masukkan sandal, dan kaki kiri kemudian kita masukkan ke sandal. Itu untuk menjaga adab sunnah dalam memakai sandal. Demikian juga dalam di sini menyisir rambut, menyisir rambut. Nah, kalau menyisir rambut kanan dulu, baru kemudian kiri. Nah, yang sering sisiran, yang laki-laki jarang sisiran misalnya, nggak punya sisir, rambutnya juga pendek. Nah, tetapi Nabi itu melakukannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang bersih, orang yang mencintai kebersihan, yang ketertiban, bukan orang yang koproh, bukan orang yang kotor. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga selalu rapi dan bersih. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau menyisir rambutnya, maka bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Demikian juga dalam bersucinya. Dalam bersucinya artinya dalam berwudu, dalam mandi,
dalam tayammum beliau juga memulainya dari sebelah kanan. Nah, yang tidak memungkinkan bersamaan itu dilakukan dengan sebelah kanan dulu. Misalnya membasuh tangan, maka tangan kanan dulu baru tangan kiri. Membasuh kaki, maka kaki kanan dulu baru kaki kiri. Itu tata caranya dalam membasuh. Kalau membasuh wajah itu ya langsung karena sini nggak ada sisi kanan sisi kiri, bukan begini dulu baru begini, enggak, tetapi langsung. Tapi untuk ada yang kanan dan kiri seperti tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, maka mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Demikian juga dalam mandi. Kalau kita mandi junub misalnya, mandi wajib, maka bagian kanan dulu itu dibasuh, baru bagian kiri yang dibasuh. Demikian juga ketika kita tayammum. Nah, ketika tayammum mengusap tangan, kalau wajah langsung, kalau mengusap tangan, maka tangan kiri dulu, tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri. Nah, dalam tuhur, dalam bersucinya, Nabi juga mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Demikian juga kalau kamu memakai baju ataupun celana, kamu pakai celana maka masukkan kaki kanannya dulu baru kaki kirinya. Kalau memakai baju juga masukkan tangan kanannya dulu, baru yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Itu sunnah hukumnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang melakukan hal itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya yang babut takrim, tetapi yang tidak dalam babut takrim, dalam hal memuliakan, misalnya keluar masjid, maka kaki kiri dulu. Keluar dari WC, misalnya, maka mendahulukan kaki. Masuk ke dalam WC, maka mendahulukan kaki kiri masuk ke dalam WC. Karena ini bukan untuk memuliakan, untuk mau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, maka kaki kiri dulu yang dimasukkan, bukan kaki kanan. Nah, bisa difahami ya. Nah, ini. Wa fi sya'nihi kullihi, dalam semua hal yang itu membabit takrim, maka beliau memulainya dengan yang bagian kanan terlebih dahulu. Wa an Abi Hurairah, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Idza tawadda'tum, tatkalane wudu sapa sira kabeh, fabda'u mongko mulaiya sapa sira kabeh bimayaminikum kelawan bagian tengen sira kabeh. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Hibban. Nah, jadi ini sama dengan hadis sebelumnya, tetapi di sini secara khusus berbicara tentang masalah wudu. Kalau yang hadis yang sebelumnya itu berbicara tentang semua perbuatan secara umum itu hendaknya dilakukan dengan mendahulukan bagian yang kanan. Tetapi dalam hadis ini sudah khusus berbicara tentang wudu, yaitu apabila kalian berwudu maka mulailah dengan bagian tangan kalian, bagian kanan kalian, yaitu ketika membasuh tangan dan ketika membasuh kaki. Ketika membasuh tangan dan kaki itu dimulai dari kanan. Kalau ketika membasuh wajah maka itu tidak, karena memang satu ya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tawaddoa wudu sapa Kanjeng Nabi, famasaha
nuli ngusap sapa Kanjeng Nabi binasiyatihi kelawan ubun-ubune Kanjeng Nabi. Wa alal imamati lan ing atase serbane Kanjeng Nabi wal khuffaini lan khuf loro. Akhrajahu Muslimun. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berwudu, kemudian beliau mengusap ubun-ubun kepalanya. Wa alal imamati, dan di atas imamah, menyempurnakannya di atas imamah serban, wal khuffaini, dan mengusap dua khuf. Akhrajahu Muslim. Hadirin rahimakumullah, ini juga tata cara yang dipraktekkan oleh Nabi, pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu terkait dengan mengusap kepala. Kita telah jelaskan bahwa dalam mengusap kepala, dalam mazhab Syafi'i itu mencukupi apabila seseorang mengusap sebagian kepala meskipun hanya satu rambut, yang penting berada di batas kepala. Dan batas kepala itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke belakang di sini, nukroh, ke tulang nukroh. Ini namanya kepala. Kalau seseorang dalam mazhab Syafi'i sudah mengusap bagian kepalanya, misalnya di sini diusap begini saja, meskipun hanya satu rambut, maka itu sudah mencukupi. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, yang dijelaskan di sini adalah bahwa Nabi pernah melakukan praktek yang berbeda dengan yang dijelaskan sebelumnya. Kalau kita misalnya begini, kalau sunnahnya kan kita begini. Kemudian seluruh kepala kita balikkan lagi, itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain seperti dalam mazhab Maliki, maka itu hukumnya wajib, mengusap sampai ke belakang ke seluruh kepala. Hukumnya adalah wajib. Nah, itu tata cara yang diajarkan kayak begitu sebelumnya. Nah, tetapi Nabi pernah melakukan mengusap kepala itu, jadi kepala bagian depan itu dibuka, ini namanya nasiyah. Nasiyah itu adalah bagian kepala yang depan, bagian depan dari kepala. Jadi sudah kepala, bukan jabhah, bukan kening, tetapi sudah kepala. Kepala itu dari tempat tumbuhnya rambut ini, menurut ukuran normal sampai ke tulang nukroh di belakang. Nah, bagian depan kepala ini namanya nasiyah. Namanya apa? Nasiyah. Kita sering menyebutnya dalam bahasa Indonesia ubun-ubun. Nah, di sini ubun-ubun, nasiyah. Nah, praktek yang dilakukan oleh Nabi adalah beliau memakai serban di kepalanya, serbannya tidak dilepas. Serbannya tidak dilepas, tetapi terbuka bagian depan kepalanya. Kemudian beliau mengusapnya ketika berwudu, mengusapnya. Kemudian diteruskan, disempurnakan dengan mengusap bagian serban atasnya. Nah, itu begitu. Jadi yang diusap serbannya di atas, diusap sampai ke belakang. Tapi bagian depan kepala sudah diusap. Jadi diusap bagian depan. Ini yang wajib kan di sini, mengusap kepala. Itu yang wajib. Diusap bagian ubun-ubunnya, kemudian dilanjutkan diusap sampai ke belakang. Nah, itu beliau memakai serban di kepalanya. Imamah. Kalau kita pakai kopiah juga bisa, tapi kopiah yang bulat lah ya. Kalau kopiah begini basah ya rusak nanti kopiahnya. Kalau misalnya kopiah bulat kan bisa, dia seperti hukumnya seperti serban. Dalam hal ini dia bisa mengusapnya begini, kemudian diteruskan ke belakang di atas kopiahnya, di atas kolan suahnya. Itu
itu pernah dipraktekkan Nabi, dan kita hendaknya juga paling enggak seumur hidup pernah melakukannya. Karena Nabi pernah melakukannya, maka kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi harus diingat tadi Nabi pertama apa? Mengusap ubun-ubunnya, artinya sudah mengusap kepala. Tapi kalau misalnya dia pakai kopiahnya atau pakai serbannya langsung menutup seluruhnya, begini misalnya, kemudian dia waktu mengusap kepala dalam wudhu langsung diusap sini, ya nggak sah, wudhunya nggak sah. Karena yang wajib itu adalah mashur ra'si. Lah ubun-ubun ini adalah bagian dari kepala. Jika dia sudah diusap kemudian dilanjutkan, disempurnakan dengan mengusap di atas serbannya atau kopiahnya, maka itu sudah sah. Dan itu kalau kita melakukannya berarti kita mengikuti praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan apa tadi? Wa alal imamati tawaddo'a fama saha binasiyatihi wa alal imamati. Kemudian wal khuffaini, sudah jelas beliau juga pernah mengusap khuf sebagai pengganti daripada mengusap membasuh kaki. Nah, ketika seseorang memakai khuf atau muzah yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan. Ini ada bab khusus yang membahas tentang masalah ini. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, sebelum kita lanjut, tadi kayak begitu prakteknya. Tapi ada dalam mazhab Imam Ahmad, itu mengusap imamah saja tanpa mengusap kepala. Seandainya imamahnya tertutup kemudian diusap di atas imamahnya, dalam mazhab Ahmad itu boleh. Boleh. Cukup, artinya kalau dalam mazhab Syafi'i nggak cukup, harus ada kepala yang diusap karena imamah itu bukan kepala. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin nabiyyi, yang dalam sifate hajine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bihi. Ibda'u mulaiya sapa sira kabeh bima kelawan barang bada'a kang wis mulai sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafzil amr wa huwa inda Muslim bilafzil khabar. Amr berarti ibda'u, fi'ilnya fi'il amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulailah dengan apa yang telah Allah mulai. Ini konteksnya, sabda Nabi ini konteksnya adalah tentang haji. Tetapi ini juga berlaku untuk selain haji. Dalam haji, misalnya dalam sa'i, as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Ini konteksnya itu. Dimulai dari Safa atau dimulai dari Marwah. Safa ke Marwah atau dimulai dari Marwah ke Safa dalam sa'i itu. Nah, Nabi dalam hal ini beliau bersabda, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Artinya dalam Al-Quran itu bunyinya bagaimana? Lebih dulu mana? Safa dulu atau Marwah dulu? Dalam Al-Quran disebutkan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Berarti Safa dulu baru Marwah. Nah, mulailah seperti yang Allah mulai dalam Al-Quran. Berarti ketika kita sa'i, kita dalam haji atau umrah, kita memulainya dengan memulainya dari Safa ke Marwah, bukan dari Marwah ke Safa. Ini konteks hadisnya. Tetapi hadis ini juga berlaku untuk yang lainnya.
Khususnya di sini dalam mazhab Syafi'i karena Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bermazhab Syafi'i. Dalam bab wudu beliau memasukkan hadis ini yang konteksnya sebenarnya adalah tentang haji. Tapi beliau memasukkannya dalam bab wudu. Kenapa? Karena ini juga berlaku untuk wudu, yaitu tentang rukun yang disebut dengan at-tartib. Dalam mazhab Syafi'i ada rukun wudu namanya at-tartib. Tartib itu melakukan wudu secara berurut. Urutannya bagaimana? Urutannya seperti urutan yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mana yang awal, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Ikuti urutan yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Ibda'u bima bada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Berarti urutannya begitu. Untuk yang rukunnya, yang wajib yaitu pertama membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, ditambahkan niat bersamaan dengan membasuh wajah, tidak berdasarkan ayat itu, tetapi berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sehingga ada rukun yang pertama yaitu niat bersamaan dengan membasuh wajah. Nah, kemudian ada rukun yang keenam yaitu apa? Yaitu tartib. Nah, berdasarkan hadis ini ibda'u bima bada Allahu bihi. Nah, harus tartib. Kalau seseorang misalnya berwudu itu tidak tartib, maka nggak sah wudunya. Misalnya membasuh kaki dulu, habis membasuh kaki kemudian membasuh muka, habis membasuh muka kemudian mengusap kepala, habis mengusap kepala kemudian membasuh tangan, baru selesai terakhir membasuh tangan. Maka ini apa? Ini nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Wudu kayak begitu nggak sah. Meskipun semuanya sudah dilakukan, apa yang disebutkan yang wajib dibasuh sudah dibasuh, yang wajib diusap sudah diusap, tapi kalau nggak berurut, maka itu nggak sah wudunya dalam mazhab Syafi'i. Harus berurut. Nah, terutama di sini yang dimaksud adalah rukun-rukunnya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Wajah, kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu harus berurut. Kalau diurutkan dengan sunnah-sunnahnya, maka membaca basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian mengambil air ke hidung, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap kedua telinga, kemudian membasuh kaki. Tartib itu urutan di dalam berwudu. Hendaknya kita kalau untuk yang fardu-fardunya itu mutlak harus dalam mazhab Syafi'i itu harus tartib, harus berurut. Tidak boleh yang belakang didepankan, yang depan dibelakangkan, itu tidak diperbolehkan. Artinya nggak sah kalau ada seseorang melakukan wudhu dengan model seperti itu. Nah, biasanya anak-anak kecil yang belum paham tentang wudhu terkadang tidak berurut dalam wudhunya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dalam mazhab Syafi'i rukun wudhu menjadi 6. Nah, menjadi 6. Yang pertama itu niat. Nah, jadi yang 4 itu diambil dari Al-Quran. Yang tadi itu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Nah, kemudian ditambah 2 yaitu niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sudah 5, ditambah 1 lagi yang ke-6 yaitu tartib berdasarkan hadis ibda'u bima bada Allahu bihi. Ini dasarnya dalam mazhab Syafi'i.
Kita lanjutkan kembali. Wa anhu ay an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kana ana sapa nabiyyu kanjeng nabi idza tawaddaa tatkala wudu sapa kanjeng nabi adara mongko ngubengaken sapa kanjeng nabi alma ing banyu ala mirfaqaihi ing atase sikut lorone kanjeng nabi akhrajahu Daraqutni bi isnadin dhaif dengan sanad yang dhaif. Jadi sanad hadis ini itu lemah karena disebutkan karena dalam sanadnya para ulama mengatakan ada orang namanya Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil yang itu matruk, sehingga hadis ini didhaifkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a ora ana wudu kang sampurno iku maujud, bukan berarti enggak sah ya, tetapi enggak ada wudu yang sempurna. La wudu'a, tidak ada wudu yang sempurna. Liman kedue uang lam yadhkur kang ora nutur sapa man ismallahi ing asmane Allah alaihi alaihi ing atase wudu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif wa li Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwuhu qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wudu yang sempurna. Bukan berarti tidak sah wudu seseorang. Karena ini bisa difahami keliru ya, bisa difahami keliru. Ketika disebutkan la wudu'a, seakan-akan nggak ada wudu sama sekali, berarti nggak sah wudunya. Seakan-akan seperti itu. Tetapi maknanya adalah la wudu'a kamilan, tidak ada wudu yang sempurna. Liman lam yadhkurismallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah dalam wudunya. Artinya mengawali wudunya itu tidak membaca basmalah. Hadirin rahimakumullah, ini sangat penting. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita pahami. Karena kita sering lalai terhadap masalah ini. Yaitu bahwa dalam wudhu itu disyariatkan untuk mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita membasuh kedua telapak tangan kita. Jangan kemudian diam-diam saja, langsung saja berwudu. Baca basmalah terlebih dahulu. Apabila kita berwudunya di tempat yang enggak ada WC-nya, misalnya, ya langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim, membasuh kedua telapak tangan, kemudian kita memulai berwudu. Tetapi kalau misalnya di dalam WC berwudunya, ya kita bismillah dari luar, kita di luar dulu baru masuk, Bismillahirrahmanirrahim, masuk kemudian berwudu. Itu karena di dalam WC kita tidak boleh menyebut secara lisan, yaitu berzikir, menyebut nama-nama Allah secara lisan. Kalau dalam hati boleh, dalam hati dimanapun kita dianjurkan untuk zikrullah. Tetapi kalau di dalam WC kita tidak dibolehkan untuk untuk menyebut nama Allah di dalamnya. Jadi membaca basmalah. Di sini para ulama mengatakan membaca basmalah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi bagi seseorang yang meninggalkan membaca basmalah dalam wudu, maka wudunya tidak berpahala.
Ini yang apa namanya, kita akan rugi seandainya kita nggak membaca basmalah. Karena tadi kita katakan membaca basmalah hukumnya sunnah, itu menurut jumhur, mayoritas ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Tapi ada Imam Ahmad itu yang mengatakan baca basmalah itu wajib, fardu. Nah, menurut beliau hukumnya itu fardu. Berarti di sini apa? Menunjukkan membaca basmalah ini sesuatu hal yang sangat penting dalam berwudu. Nah, sesuatu yang sangat penting di dalam berwudu, maka jangan ditinggalkan. Menurut Imam Ahmad itu fardu, menurut jumhur itu hukumnya sunnah. Tetapi meskipun hukumnya sunnah, jika seseorang meninggalkannya, maka wudunya nggak akan berpahala. Kosong pahalanya, sah-sah, wudunya sah, tetapi nggak ada pahalanya. Padahal kita membutuhkan pahala, kita membutuhkan dalam kehidupan di dunia ini, kita membutuhkan untuk menabung, untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan keselamatan dan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Karena pahala itu apa? Pahala itu adalah balasan yang menyenangkan. Balasan yang menyenangkan nanti pada hari kiamat atas amal soleh yang dilakukan di dunia ini. Nah, agar kita nanti balasan menyenangkannya itu semakin banyak dan semakin besar nanti di akhirat, maka kita membutuhkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka semua amalan yang memungkinkan bagi kita untuk menambah pahala, lakukan sebanyak-banyaknya. Apalagi itu hal-hal yang wajib, pahalanya sangat banyak, tidak tertandingi dengan hal yang sunnah, dengan amalan yang sunnah. Tetapi amalan yang sunnah yang itu mudah dilakukan dan berpahala, maka juga lakukanlah. Apa sulitnya mengatakan pahala? Tapi kalau kita diam-diam saja, langsung berwudu misalnya, apalagi nggak melakukan hal-hal yang sunnah sama sekali, kumur-kumur, menghirup air ke hidung, dilakukan semuanya 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, dilebihi tadi itu, tangannya juga dilebihi, kemudian untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.